Akhir-akhir ini, masa gabungan dari elemen buruh dan mahasiswa kembali melakukan unjuk rasa menolak Undang-Undang Omnibus Law. Dan apa yang menjadi penyebab masa gabungan dari elemen mahasiswa dan buruh melakukan unjuk rasa menolak Undang-Undang Omnibus Law? Sebelum kita membahas ke inti permasalahannya, mari kita cari tahu apa itu Undang-Undang Omnibus Law. Dilansir dari situs kompas.com, Omnibus Law ini lebih banyak kaitannya dalam bidang kerja pemerintah di sektor ekonomi. Omnibus Law bersifat lintas sektor yang sering ditafsirkan sebagai undang-undang sapu jagat. 3 hal yang disasar pemerintah melalui Omnibus Law seperti undang-undang perpajakan, cipta lapangan kerja, dan pemberdayaan UMKM. Menurut peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, Rizky Argama dalam wartaekonomi.co.id, bukan hanya Indonesia yang akan menerapkan Omnibus Law, melainkan sudah ada sejumlah negara yang menerapkannya sebagai strategi untuk menyelesaikan persoalan regulasi yang berbelit dan tumpang tindih. Omnibus Law merupakan metode atau konsep pembuatan regulasi yang menggabungkan beberapa aturan yang substansi pengaturannya berbeda menjadi satu peraturan dalam satu payung hukum. Lantas, kenapa mahasiswa dan buruh menolak Undang-Undang Omnibus Law ini? Apakah ada hal yang didasari oleh kepentingan rakyat atau hanya sekedar mencari kekuasaan dari penguasa elit? Ya salam. Berikut hal yang menjadi adanya penolakan mengenai Omnibus Law. 1. Jam lembur buruh lebih lama. Pernyataan ini tertuang dalam Omnibus Law bab 4 soal ketenagakerjaan pasal 78. Dalam pasal tersebut disebutkan waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 4 jam dalam 1 hari dan 18 jam dalam 1 minggu. Sementara pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 78 nomor 1 poin B menyebutkan bahwa waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 jam dalam 1 hari dan 14 jam dalam 1 minggu. 2. Cuti panjang karyawan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pasal 79. Pemerintah menjelaskan secara detail soal cuti panjang alias istirahat panjang bagi pekerja yang telah bekerja selama 6 tahun di perusahaan yang sama. Cuti panjang yang diatur sekitar 2 bulan pada tahun ke-7 hingga tahun ke-8, masing-masing 1 bulan tiap tahunnya. Undang-undang tersebut mengatur secara jelas peraturan soal istirahat panjang yang dibuat dalam beberapa poin khusus. Sementara pada Omnibus Law Cipta Kerja, peraturan cuti tahunan tak lagi diatur secara khusus oleh pemerintah. Kendati begitu, perusahaan dapat memberikan cuti panjang kepada karyawannya yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerjasama. 3. Pekerja lebih rentan di PHK. Pemerintah melonggarkan aturan bagi pengusaha melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK kepada pekerja atau buruh. Sementara pada aturan sebelumnya, pelaksanaan PHK sebisa mungkin dihindari terlebih dahulu. 4. Kementerian Ketenagakerjaan menjelaskan tidak akan ada penghapusan pesangon dalam Omnibus Law, tapi diatur mengenai pengimplementasiannya. Pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu dan pekerja dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu tetap akan mendapatkan jaminan sosial tenaga kerja. Upah minimum juga tidak akan dihapuskan. Upah per jam yang diwacanakan pemerintah merupakan upah pekerja di sektor-sektor tertentu. Selain itu, Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja tidak akan menghilangkan sanksi pidana bagi pengusaha. Jika pengusaha melanggar hak-hak pekerja, tetap diproses mulai dari sanksi administrasi hingga sanksi pidana. 5. UMKM. Pemerintah mengklaim bahwa RUU akan mendorong adanya efisiensi maupun debirokratisasi karena memberikan kemudahan dan mempercepat proses perizinan berusaha, terutama bagi UMKM dan koperasi. Sementara itu, RUU Omnibus Law merupakan kekuatan pembuka pagar investasi sebesar-besarnya di Indonesia. Akan terdapat kemudahan dalam investasi, ekspor, pendirian usaha, pembiayaan, dan lain sebagainya. Disebutkan lebih lanjut, pemerintah menginginkan UMKM naik kelas, di mana UMKM berusaha semakin luas.
ikut pengadaan di pemerintah, ikut pengerjaan pembangunan infrastruktur, dan lain sebagainya. Di sisi lain, dituliskan bahwa mau tidak mau daya saing produk UMKM harus standar global. Nah, itu dia hal yang mendasari adanya penolakan Omnibus Law oleh mahasiswa dan buruh. Kira-kira apakah Omnibus Law ini mampu mengembalikan perekonomian Indonesia menjadi lebih stabil di kondisi pandemi ini? Buruh tani mahasiswa rakyat miskin kota bersatu padu rebut demokrasi, gegap gempita dalam satu suara demi tugas suci yang mulia. Hari-hari esok adalah milik kita, terciptanya masyarakat sejahtera, terbentuknya tatanan masyarakat Indonesia baru tanpa orba. Marilah kawan, mari kita kabarkan di tangan